misalnya tag ini pendek, jadi tidak koheren dan cohesion. Nah, itu tidak tepat. Jadi di sini tidak memandang panjang pendeknya. Yang penting bermakna tadi ya. Kemudian, how does a tag form a unified whole? Bagaimana bisa sebuah tag bermakna? Nah, begitu ya. Mila, coba kemarin bagaimana? Kalau kita membuat teks atau kita memahami teks, yang seperti apa yang disebut tag ini unified whole, ya? Atau membentuk kesatuan yang utuh ya, bermakna. Bagaimana kira-kira kemarin itu? Ya, intinya bagaimana sebuah tag itu bisa bermakna begitu. Bermakna ya? Ya, artinya mempunyai makna ya. Berkesinambungan antara satu sama lain. Nah, namanya apa itu? Koheren. Koheren. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Aduh, lupa Pak. Hanya dua kan? Hanya dua. Satu lagi. Koheren, kohesif apa sih? Ya, cohesion ya. Koheren dan kohesif. Kohesif, iya betul. Kohesif atau cohesion ya. Kalau kohesif itu kan adjektif ya, jadi harus ada nounnya. Misalnya cohesive devices, nah gitu. Jadi tool-tool yang membuat tag itu cohesive. Kalau koheren apa kemarin, Amila? Tag itu harus koheren, artinya gimana? Artinya antara satu sama lain harus nyambung. Ya, harus membentuk satu kesatuan yang utuh gitu ya. Ya. Ya, boleh seperti itu. Cohesion? Kenapa, Pak? Kalau cohesion apa? Kan tadi koheren, sekarang cohesion. Berarti tidak berkesinambungan gitu ya? Tidak berkesinambungan. Oke, coba kita lihat. Jadi menurut Haliday and Hasan yang disebut suatu tag itu membentuk kesatuan yang utuh atau bermakna, dia harus mengandung texture, ya. Texture itu apa? Texture, ya. Ya ini. Jadi itu merupakan maknanya the property ya, that distinguishes tag from non-text. Jadi teksturnya, dilihat teksturnya, tekstur kalau bahasa Indonesia, teksturnya ya, teksturnya bagaimana. Nah ini alat untuk melihat apakah ini tag atau bukan teks. Apa itu texture? Nah di sini ada. Jadi texture is what holds the clauses of a tag together ya, to give them unity. Jadi ada semacam devices ya, atau disebut cohesive devices, sehingga yang membuat klausa-klausa pembentuk tag tersebut secara bersama-sama ini menjadi bermakna, gitu. Secara utuh menjadi mempunyai makna. Jadi istilahnya tekstur ya, tekstur. Jadi seperti kue ada teksturnya. Nah ini kemudian apa disebut texture? Texture itu adalah interaction of two components yang tadi itu. Jadi harus ada coherence, ya. Satu lagi cohesion, ya. Yang artinya tadi sudah dijelaskan oleh Amila ya. Jadi yang disebut dengan pembeda dari tag dan non tag itu adalah texture-nya. Texture-nya itu adalah coherent dan cohesion. Ya. Jadi kita mendalami dua hal ini merupakan keharusan ya, untuk bisa menganalisis teks. Ini tingkat pemula ya. Jadi coherence, apa itu diperdalam ya, dengan contohnya, kemudian cohesion juga. Itu yang disebut texture. Jadi istilah Haliday dan Hasan itu texture. Ya. Ini yang membedakan suatu non-teks. Kemudian hasil dari coherent dan cohesion ini, ya, ini merupakan dua ukuran. Jadi ini dua ukuran. Apakah sebuah tag dikatakan tag atau non-teks. Ya. Jadi ukurannya yang tadi coherent dan cohesion. Sehingga dengan ada coherent dan cohesion, maka
tag ini menjadi bermakna, ya, baik secara context of situation, ya, yang feel, gitu ya, mode, tenor, maupun context of culture yang disebut dengan jenis tag itu. Kemarin sekilas sudah saya beri feedback, ya, ternyata mahasiswa masih ada bingung tentang context of culture atau jenis tag, ya. Misalnya tag ini adalah naratif, katanya, kata mengandung past tense. Jadi yang mengandung past tense tidak hanya naratif, ya, tetapi juga recount gitu. Nah, berarti mahasiswa belum paham di context of culture, ya, atau cultural context. Jadi itu pentingnya tentang texture, ya, yaitu mengandung dua komponen, coherent dan cohesion, ya. Ini penting dipelajari. Makanya hari ini diperdalam dulu, ya, nanti baru kita membedah yang kemarin. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi pertama makna teks, ya, itu penting dipahami. Jadi tag itu bukan dari panjang pendek, ya, tetapi bermaknanya itu. Walaupun panjang tidak bermakna itu bukan teks. Termasuk skripsi mahasiswa nanti walaupun panjang 1000 kata misalnya atau 2000 sampai 5000 kata tapi tidak bermakna. Nah, itu bukan teks. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan dulu. Oke, dilanjut dulu. Nah, diulang lagi. Jadi tag itu yang tadi, ya. Jadi kita pinjam istilah dari Hasan dan Haliday. Jadi apapun, ya, mau wacana, ya, diskurs, mau lisan, mau tulisan, panjang, ya, mau pendek, mau panjang, ya, tapi asalkan dia mempunyai syarat membuat makna, jadi bermakna, itu baru teks. Yang tadi coherent itu dijelaskan minggu lalu juga. Jadi lebih ke tulisan. Jadi coherent in writing itu means bermakna, ya, that all the ideas, jadi ide-ide yang dituangkan di dalam passage atau paragraf itu mengalir dengan smooth-nya. Smooth itu artinya tidak terjadi misalnya ada irrelevan sentences misalnya. Kalau topiknya tentang antibiotik misalnya, maka isinya antibiotik, tiba-tiba misalnya ada COVID, nah itu berarti tidak smooth. Jadi satu paragraf itu satu ide, nah itu namanya smooth. Gunanya apa? Ya, jadi kalau suatu tag coherence, maka pembaca itu akan mudah memahami ide-ide yang akan kita tuangkan. Kalau tidak koheren, berarti pembaca akan kesulitan. Nanti prakteknya mahasiswa membuat proposal, nah itu harus koheren dan cohesion. Ya. Kalau tidak, dosen pembimbing akan kesulitan. Anda akan lama gitu ya, waktunya, ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga, jadi ada dua coherent, ya. Satu situational coherence. Suatu tag dikatakan mempunyai situational coherent apabila tag tersebut bisa menjelaskan apa topiknya, ya, disebut field. Kemudian bentuknya apakah tulisan atau lisan atau gambar, itu mode. Kemudian siapa yang menulisnya, untuk siapa, tenornya. Kalau field itu additional, experiential, logical meaning, ya. Mode itu adalah textual, ya, di SFL sudah belajar textual meaning, tenor interpersonal meaning, ya. Nah, ini namanya situational coherence. Kalau kita baca, kita tahu misalnya bentuknya, topiknya sudah mempunyai ciri situational coherence. Kalau jenis coherent, kita bisa tahu naratif kah, deskriptif kah, atau recount, atau report, atau discussion. Itu namanya tag tersebut mempunyai ciri generic coherent. Tapi ada juga sudah jelas, ya, sudah generic coherent, tapi mahasiswa masih kesulitan, ya, menangkap jenis tag ini apa. Ya, jadi ibaratnya pelekat. Ya. Nah, bagaimana supaya suatu tag itu cohesion, ya? Banyak alat, ya, kemarin sudah dijelaskan. Satu diantaranya menggunakan connectors. Ya.
Jadi kalau membuat teks itu harus wajib ada konektornya. Jadi jangan kalimat semua. Dari satu kata atau satu kalimat ke kalimat lain, ya. Satu paragraf ke paragraf lain itu harus ada connectors. Atau disebut juga sekarang itu disebutnya discourse markers, penanda wacana. Penanda itu apakah menambahkan, kontras, ataukah menyimpulkan, itu namanya penanda wacana, discourse markers. Bisa juga dengan personal pronouns, bisa juga dengan demonstrative pronouns. Nah, sekarang saya tambahkan lagi ya, apa saja selain dua itu alat-alatnya. Jadi namanya cohesive devices. Nah, pertama reference. Jadi ini sebagai alat supaya cohesion ya. Apa itu reference? Coherent reference refers to system, jadi suatu sistem which introduces and track the identity of participant through text. Jadi gampangnya referen itu membuat suatu teks itu coherence. Ya. Kemudian apa contohnya? Nah ini misalnya. Once upon a time there was a man who lived in a cottage in the countryside with misalnya 3 daughters. His youngest daughter was operating. Nah di sini everyone call her. Nah her ini adalah reference. Kemudian two sister. Jadi ini yang membuat menjadi coherence ya. Ini namanya reference. Reference itu termasuk kata ganti ya, pronoun itu namanya reference. Paham nggak tentang reference? Kalau belum paham, tanya dulu di sini ya. Contoh lagi ya. One day the man, jadi the man ini adalah reference. Had to go to the city ya. Before he left, nah tadi the man, nah sekarang diganti karena ini apa? Male ya. Kemudian diganti dengan he, ya, gender ya, gender laki-laki pria ini he, kalau di sini perempuan the girl, di sini she. His daughters, nah ini adalah reference. He, nah itu ya, each of them, nah ini reference. A present, they, misalnya seperti itu. Oke ya, paham ya, reference ini salah satu membuat suatu teks menjadi coherence. Ya. Jadi harus pandai menggunakan ini reference ya, di antaranya. Kemudian, nah ini juga. It has been said that teachers who have been teaching for 20 years may be divided into two categories. Those with 20 years experience and those with 1 year's experience repeated 20 times. Coba Anissa, di sini yang terakhir ini yang mana nih referensinya? Yang terakhir, Anissa. No respon, Hani ya silakan Hani. Lihat ya. Tag yang terakhir, yang mana yang disebut reference. Hani, ada Hani? Oke, Muhammad coba Muhammad. Tag yang terakhir perhatikan. Yang mana yang disebut dengan reference? Ya, Muhammad, silakan. Maybe a teacher. Ya, reference. Teacher. Reference ya, seperti yang ini contohnya nih. Misalnya the man jadi he, nah ini reference.
He refers to the man, begitu. Kalau it gimana? It. Nah, it. Ini refers to apa? Mengacu kemana it ini? Jadi coba diperhatikan ya, ini definisinya nih ya, sekali lagi nih. Referent refers to system with introduce, nah di sini ya, and track the identity of participant through text. Oke, nah di sini lagi. Jadi reference is the cohesive resources refers to how the writer, jadi bagaimana si penulis, si pembicara ya memperkenalkan tokoh-tokohnya, partisipannya, kemudian menjaga tokoh itu yang disebutkan di awal itu terus sepanjang teks gitu ya. Jadi kalau it ini bukan reference sama sekali bukan. Kenapa? Karena dia belum ada sebelumnya. Jadi reference itu di belakang adanya, bukan di awal, bukan it misalnya itu, nah bukan ya. Kalau ini disebut apa it ini? Ada yang tahu tidak? It ini disebut apa? Pernah dengar subjek palsu tidak? Ya, pernah mendengar tidak? Pernah mendengar subjek palsu? Belum. Belum pernah. Nah, ini subjek palsu namanya. Jadi kalau ada it is hot today. Nah, it is hot today. It-nya itu sampai subjek tapi palsu. Ya. Jadi tidak bermakna, tetapi dalam bahasa Inggris perlu ada subjek sehingga ditambahkan it. It ini tidak bermakna. It is hot today. Hari ini panas. Jadi artinya hari ini panas, bukan itu adalah bukan itu gitu ya. Jadi it di depan ini adalah subjek palsu, jadi tidak bermakna. Sama sekali bukan referennya. Kalau ada di belakang-belakang, nah kemungkinan iya. Oke ya, jangan memilih di depan, jangan. Karena dari definisinya itu pertama memperkenalkan dulu misalnya the man, nah ini yang disebut dengan introduce participan ya. Terus dijaga, terus tiba-tiba ketemu lagi the man, digantilah oleh he. Nah ini baru, jadi he refers to the man gitu. Nah ini baru referen. Jadi he ini referen. Misalnya his daughters, saudara-saudara perempuannya ini kan banyak nih, mungkin 2-3. Kemudian what they, nah baru they ini adalah saudara perempuan, saudara-saudara perempuannya. Jadi they ini reference mengacu ke saudara-saudara perempuannya, begitu ya. Ada yang bisa menebak di sini, menganalisis mana referensi? Yang dos. Iya, bukan, Pak. dos. Dos Iya, bukan, dos. Betul dos ini ya. Dos ini ke mana? Mengacu ke mana dos? Ke teachers. Iya, Jadi ke teachers. Diganti teachers ini menjadi tidak apa? tidak kohesif. Tidak koheren. Tidak koheren, iya. Nah, ini menggunakan referen. Jadi sebetulnya di sini for 20 years may be divided into two categories. Teacher, nah sebenarnya kan teacher. Tapi kan teacher-nya udah diulang di sini, udah disebut di depan. Jadi ganti saja dengan dos. Terus ini dosnya teacher juga ya. Gitu maksudnya. Oke, paham ya? Di sini dapat ilmu lagi. Jadi ada subjek namanya shadow, ya, shadow subjek ya. Shadow itu palsu, semu. Ya, Mas. Kalau ada it di depan itu tidak bermakna, ya, tapi ini hanya pelengkap saja karena dalam bahasa Inggris itu perlu ada subjek. Tidak ada subjek, no meaning. Tidak bisa has been said, nah tidak bisa. Tetap aja harus ada it has been said. Sudah dikatakan bahwa, sudah dijelaskan bahwa, gitu artinya. Jadi it-nya tidak bermakna. Oke. Ada pertanyaan tentang reference? Ada pertanyaan? Satu-satu ya. Paham tidak reference? Oke, lanjut ya. Kedua, lexical relation
atau lexical cohesion, ya. Ini alat juga nih supaya coherent teks. Apa itu? Nah, di sini ya. Jadi lexical relation refers to how the writer or speaker uses lexical item. Jadi lexical item itu adalah nouns, ya ingat ya, verbs, adjectives, and adverb ya. Tapi adverb juga tidak semua. Oke, kalau ditanya what is lexical item? Lexical item is kinds of, nah ya, kinds of word classes such as ya nouns. Jadi noun ini disebut lexical item, verbs ini lexical item, adjectives and some of adverb, beberapa adverb. And append sequences, jadi artinya supaya menyambungkan klausa dan kalimat ya, to relate the text consistently, jadi supaya menyatu gitu ya. Menyatu sesuai dengan topiknya. Oke, itu namanya lexical relation. Nah, ini menjadi bahan analisis juga yang tag kemarin itu. Bagaimana lexical relation-nya yang tentang apa yang tag kemarin ya, tentang Lisa ya, makan coklat misalnya gitu. Nah, ini contoh nih. I went to the dentist, I was nervous. I don't like injection. Nah, ini disebut lexical relation. Kenapa disebut lexical relation? Coba siapa yang tahu? Apanya yang disebut lexical relation di sini? Atau lexical cohesion-nya di mana? Gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Ini maknanya apa, Bapak? Coba, maknanya apa, Bapak? Bapak, coba dimaknai ini. 3 kalimat ini. 3 klausa ya. Hasanati ya, dibantu coba. Dimaknai ini kalimatnya apa? Maknanya apa nih? Saya sudah pergi ke dokter gigi. Ya. Dan saya merasa nervous, malu, deg-degan. Ya. Tidak suka disuntik ya? Ya, disuntik ya. Suntikan. Ya, suntikan. Tidak suka suntikan walaupun bukan kasih poison. Nah, di sini penjelasannya, jadi the lexical item dentist, nih kan dentist nih. I went to the dentist. Kemudian nervous and injection ini dipadukan sehingga melalui perpaduan ini maka akan dipahami oleh pembaca. Ini berarti situasi orang ini akan kemana? Akan ke dokter gigi, dan di dokter gigi dia merasa cemas karena mempunyai trauma dengan suntikan gitu. Nah, ini yang disebut dengan lexical relationship. Tapi kalau di sini I went to the dentist, misalnya I was happy gitu, misalnya seperti itu. Terus I don't like cake misalnya. Nah, ini tidak ada lexical cohesion. Saya ke dokter gigi, saya bahagia, saya suka kue misalnya. Nah, itu tidak ada lexical cohesion, tidak ada lexical relation. Jadi penting sekali kita memperhatikan, kalau zaman dulu itu namanya diksi ya. Diksi itu pilihan kata. Kalau menulis itu hati-hati dengan leksisnya ya, dengan vocabnya. Ini harus ada hubungan yang cohesion. Vocab ini harus cohesion, gitu ya. Oke ya, jadi lexical relation penjelasannya ya, ini penting ya. Are an important dimension in creating cohesion in a text. Jadi lexical cohesion ini penting ya, ukuran yang penting dalam membuat sebuah teks menjadi kohesif ya. Dan lexical cohesion ini berfungsi ya, bagaimana membuat suatu teks ini menjadi bermakna. Biasanya lexical cohesion ini diisi oleh yang disebut dengan open class items, namanya misalnya nouns,
main verbs, adverb, and adjective. Open class itu jadi kosakata yang terus bertambah sampai kiamat, itu bertambah terus. Itu namanya open class. Ya. Kalau tidak bertambah atau sulit bertambahnya mungkin 20 tahun baru nambah satu. Itu namanya close class. Jadi yang disebut open class itu yang ini nouns, main verbs, adverbs, adjective. Ini nambah terus. Ya. Nambah terus tiap hari. Sudah 2 tuh ya tambahannya ya. Jadi yang pertama reference, hati-hati, reference penting. Makanya yang kemarin komennya itu kotak coklatnya diulang-ulang. Nah itu karena tidak menggunakan referen, kurang paham tentang referennya. Kemudian lexical relation. Jadi kalau menulis itu pilihan kosakatanya harus rasional ya. Pergi ke dokter gigi, misalnya saya bahagia. Nah itu jarang ada yang bahagia ya. Sudah dicabut bayar lagi mahal ya, sakit itu nggak bahagia, takut terus disuntik lagi, diberi bius ya, bius lokal. Sampai 2 hal ini ada pertanyaan dulu silakan. Jadi yang bisa digunakan sebagai lexical relation itu adalah open class ya, semacam nouns, main verb, adverb, dan adjective. Berarti conjunction itu termasuk yang close class. Ya. Jadi tertutup itu bertambahnya mungkin jarang sekali. Dari zaman tahun berapa sebelum Masehi mungkin, zaman Yunani lah ya, zaman Yunani itu tetap aja ya. And, but, or, so, yet, itu aja kalau conjunction. Nah, itu disebutnya close class. Ya. Tapi noun itu bertambah terus ya. Kalau ada peristiwa apa bertambah. Nah, contoh misalnya, what do you call a file of cats? Nah, ini disebut apa nih? Coba. Ini apa nih? Tumpukan apa? Bukan kucing. 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 Tumpukan kucing disebut apa? Nah, ini kan dulu belum tahu tuh. Ya tebak, coba. Tebak. Itu open ini ya, open class ya, open class. Ada yang tahu? Coba tebak. Ini seperti apa bentuknya? Piramid. Piramid. Gunung. Nah, gunung. Ya, seperti gunung. Jadi mungkin dari nama gunung bisa kita dapat satu noun dari sini. Apa? Nama gunung. Gunung itu apa bahasa Inggrisnya? Mountain. Mountain. Kalau ini bukan mountain tapi apa? Hill. Apa? Ini apa nih? Hill. Kucing ini. Iya, kucing. Bunyinya apa bunyinya? Bunyinya apa kucing? Meong lah. Meong ya. Kalau di barat miau ya. Miau. Jadi miauten. Nah, jadi miauten ini. Oh. Nah, gitu. Miauten, miauten. Dari kata I mountain. see. Ya, itu yang disebut dengan tadi lexical relation itu dibentuk oleh open class item ya, seperti noun ya. Ini bertambah terus, nanti ada lagi apa gitu. Nah, ini sebut apa nih? Apa nih? Kebaran dari. Apa nih? Covidiot. Nah, covidiot. Nah, covidiot itu mungkin terinspirasi dari idiot ya. Idiot itu apa? Idiot itu. Idiot itu apa? Bodoh. Lebih dari bodoh apa ya? Dungu gitu ya. Tidak waras. Dungu. Sekarang ada musim COVID-19, nah, maka ada istilah covidiot. Nah, jadi kira-kira apa nih covidiot itu? Kalau lihat gambar ini bagaimana? Covidiot ini. Ya. Nah, ini bertambah kan? Setelah ada COVID muncul kosakata covidiot. Ini dari gambar ini kira-kira apa? Tebak. So.
Mungkin itu orang-orang yang tidak peduli dengan COVID kali ya. Makanya Iya, betul. Tidak peduli dengan bukan COVID dengan COVID, dengan kesehatan ya, kesehatan. dengan kesehatan. Nah, sehingga dibuatlah satu definisi. Jadi covidiot itu someone who ignores the warnings regarding public health or safety. Orang lain pakai masker, ini merokok di tempat umum. Nah, ini namanya covidiot. Ya. Nama lainnya bisa juga ini. A person who holds goods denying them from their neighbors. Jadi yang memborong-borong itu, misalnya masker diborong ya, sehingga orang lain tidak kebagian. Nah, itu namanya covidiot. Oke. Itu maksudnya. Di hot itu jadi dia menimbun barang. Menimbun barang berupa apa misalnya sanitizer ya atau masker ditimbun gitu. Sehingga orang lain jadi nggak bisa beli karena dia bermaksud tidak baik, misalnya nanti dijual lebih mahal gitu, atau dia ketakutan ya menimbun supaya dia bisa menggunakan masker terus ya orang lain kehabisan. Nah, muncullah nanti kamus covidiot noun. Nah, jadi noun tuh covidiot ya. Stupid person who stubbornly ignore social distancing protocol, thus helping to further spread COVID-19. Ya. Nanti muncul kalimatnya, are you seriously going to visit grandma? Jude, don't be such a covidiot. Kondisi COVID segini, Anda mau ke rumah nenek? Bumbu benar Anda gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan lexical ya, relation. Jadi bertambah terus nih kalau ini. Ada peristiwa apa, muncul lagi noun-noun ya. Ini sudah masuk ke kamus internasional ya. Di Longman sudah masuk ya. Di Cambridge sudah masuk ini, benar. 2 ya, dengan conjunction 3, dengan penambahan pronoun 4. Nah, sekarang ellipsis. Nah, ini untuk membuat juga coherent ya. Jadi dari kata pengurangan, jadi ellipsis is the omission of a word or structural part of a sentence or clause, then the ellipse element is understood by the reader from the textual context. Dibacakan ya, dibacakan. Yang seadanya aja ya. Ya, 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 Pak. nanti aku seadanya. Ya teh nggak apa-apa. Ya. Ini mulai aja, Pak. Ya, silakan. Pengertian leksikogramatikal adalah sebuah kosakata yang menunjukkan ketergantungan antara yang satu dengan yang lain dan Ya. memiliki tata bahasa yang teratur. Hmm. Dan leksikogramatikal memiliki tingkatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimulai dari morfem pengertiannya adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Dan tingkatan yang kedua yaitu word atau leksis. Pengertiannya adalah menunjukkan kumpulan lengkap semua kemungkinan kata dalam suatu bahasa. Ya. Udah sampai situ, Pak. Oke. Ana Ya, Mila terima kasih. mau ini nambahin. Ya, silakan. lanjutannya dari leksis or word itu ada group or phrase. Itu kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan verb. Jadi itu belum sempurna. Lalu di atasnya lagi ada clause, complex, simplex. Nah, itu kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Jadi itu kalimat yang gimana ya ibaratnya? Sudah terdapat subjek dan predikatnya. Jadi udah hampir sempurna gitu. Ya, ya. Ya, oke. Nanti Ya, Pak. disempurnakan lagi. Ya, Ya. berikutnya Sudah di silakan. kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Berikutnya. Ya, Pak. Ya, berikutnya silakan. Silakan kelompok 2. Ya, Miss, kelompok 2.
Tadi kita menganalisis tentang the stratum of lexical grammar. Ya. Jadi di lexical grammar itu ada strukturnya dari tingkatan yang paling bawah sampai ke atas. Misalkan yang pertama itu adalah ada morfem. Morfem itu bisa dikatakan sebagai potongan kata. Misalkan contohnya ada terus comfort menjadi terus habis comfort itu ada able. Itu contoh dari morfem. Nah, setelah ada morfem itu ada word atau leksis. Dan dari morfem itu naik lagi ke tingkat lebih atas ada word. Awalnya menjadi uncomfort dan able, di word menjadi uncomfortable. Kayak begitu. Ya. Nah, dari word kita naik lagi ke atas. Ada group or phrase. Nah, group or phrase tadi yang tadi Amila bilang itu kata yang belum sempurna, yang tidak mempunyai subjek dan predikat. Contohnya menjadi tadi kan di situ ada wordnya uncomfortable. Kita naik ke atas menjadi phrase, misalkan uncomfortable situation. Itu kan contoh dari phrase. Nah, naik lagi ke tingkat yang lebih atas itu adalah ada clause kalimat yang sempurna, yang ada subjek dan predikatnya. Dari uncomfortable situation menjadi I had to be in uncomfortable situation. Itu contoh kalimatnya. Kayak gitu. Ya. Sudah ya, sampai situ ya. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 mungkin langsung aja ya. Dari kan tadi penjelasan juga udah lengkap kayaknya dari kelompok 1 dan 2. Kita di sini menyimpulkan bahwa gambar ini merupakan sebuah gambar yang menunjukkan struktur dari lexical grammar dari struktur yang terkecil hingga yang terbesar. Misalkan dari yang terkecil itu morfem, naik ke atas sampai ke clause. Nah, itu kesimpulan dari gambar tersebut, Pak. Secara pengertian nanti udah dijelaskan dari kelompok 1 dan 2. Seperti itu, Pak. Ya. Ini masih ada yang ini ya. Oh, Bu Anti ya, screen Bu Anti ini. Oh iya. Oke ya. Ini dari saya ya. Alternatif. Nah, ini. Jadi dimulai dari gambar dulu kan. Figure 2 gitu ya. Shows the term lexical grammar that refers to the stratum of word and structure. Cukup sampai situ ya, karena ini istilah ilmiah ini, nggak usah. Jadi gambar 2 ini, yang ini menjelaskan, menunjukkan stratum itu tahapan atau level ya, tingkatan dari lexical grammar. Lexical itu word, grammar itu structure gitu ya. Jadi yang pertama begitu boleh. Terus yang kedua, ya, this figure, nah ini menggunakan apa nih? Kan tadi figure 2, ini this figure, apa tadi istilahnya? Supaya koheren kan, penjelasan kita enak gitu. This figure, ini apa namanya tadi? Itu apa? Lexical relation. Ini mengganti ya. Ini apa? Reference. Ya, reference. Nah, ini prakteknya begitu. Jadi jangan figure 2 lagi, tapi this figure, maksudnya figure 2. Indicate, ya, mengindikasikan the critical or essential unit of lexicogrammatical structure. Jadi gambar 2 ini menyatakan pentingnya bahwa kata dan struktur ini atau vocabulary dan grammar ini sangat penting, menunjukkan pentingnya antara vocabulary dan grammar ya. Di mana unit yang paling tinggi adalah klausa, yaitu terdiri dari ada clause kompleks atau disebut juga dengan sentence gitu ya. Ini yang kedua ya. Terus yang ketiga, additional ini apa nih?
di dalam koherensi tadi itu kita mempunyai alat ya. Ini menggunakan alat apa nih? Additionally itu in addition sama tuh. Ini masuk ke apa tadi alatnya? Cohesive devices kan banyak ya. Ada substitution. Ini kalau additionally atau in addition ini boleh nih. Ini menggunakan apa nih? Alat apa nih? Sebelum substitution itu apa tadi? Conjunction ini. Conjunction ya. Conjunction. Conjunction. Additionally, the smallest unit of meaning in language is the morpheme. Jadi morpheme itu artinya ini. Unit terkecil yang bermakna yang menempel pada kata. Ini nempel di kata. Terus finally, nah itu berarti sudah mengakhiri ya. To conclude, in conclusion, nah itu banyak caranya ya. Jadi gayanya boleh macam-macam. Berarti terakhir nih, between the clause yang paling tinggi, and the morpheme yang paling bawah, we have the unit of phrases or group and word. Dengan tahapan ini, giving us, jadi kita nanti mempunyai namanya rank scale of lexicogrammatical unit. Misalnya kita buat tabel in table 1. Nah, ini boleh. Jadi ada yang tertinggi yaitu clause, clause complex, phrase, group, word. Nanti yang paling rendah itu morpheme begitu. Paham ya? Ini seperti ini nanti Anda harus terbiasa. Jadi kalau ada gambar itu bisa bicaranya gitu. Bicaranya seperti ini. Nah, ini written ya. Pada saat presentasi beda lagi tuh. Jadi harus ada grammar in spoken discourse. Nah, untuk mata kuliahnya ada ya. Sudah belum mata kuliahnya? Grammar in spoken discourse. Nah, ini grammar in written discourse. Jadi grammarnya khusus untuk menulis akademik gitu ya. Menggunakan alat-alat tadi. Paham nggak maksudnya? Jadi gambar ini bisa diubah sepanjang ini gitu ya. Nah, seperti ini. Sampai kita menghasilkan tabel. Nah, gitu kan luar biasa itu. Ya, jadi berkualitas nanti. Pikiran kita ini berkualitas. Kalau jadi skripsinya bisa jurnal internasional ya, nanti. Paham sampai sini? Insya Allah. Ya. Nah, sekarang ada tugas lagi. Tugasnya adalah ini sekarang. Aktivitas ketiga menganalisa, ini abstrak ya, abstrak artikel jurnal internasional. Kemudian temukan morpheme-nya. Jadi kita belajar morpheme saja di abstrak ini. Kemudian jelaskan ya, kenapa morpheme itu nempel di situ gitu. Jadi yang pertama cari morpheme. Bapak beri contoh ya, misalnya judul nih apa nih? From traditional to functional grammar, bridging the divide. Nah, tugas mahasiswa itu ya di sini kita keluarkan dulu. Yes. Nah, tugas mahasiswa ini dari awal ya. Coba, from traditional to functional grammar, bridging the divide. Morpheme 1 gitu ya. Apa morpheme? 1, terus apa yang disebut morpheme itu yang mana? Yang tadi smallest unit. Itu yang mana? Dari sini nih. Dari title-nya. Ini kata kan nempelnya di kata, di sini ada tidak di kata nempelnya. Ini jelas tidak ada nih. Ini kemungkinan ada. Di sini tidak ada. Di sini kemungkinan ada gitu. Ya, morpheme 1 apa? Morpheme apa? Oke, saya beritahu langsung ya. Ini nih morpheme nih. Tradition. Nah, bukan ini nih nempel nih di sini. Apa nih? Ini yang ini. Alnya. Morpheme. Morpheme apa? Lexical. Ini yang mana saja? Iya, Ya. Ada dong. Dijelaskan oleh kita. Kenapa al? Apa artinya al? Al itu artinya relating. Relating, ya. Gitu.
Jadi tradisional. Kenapa tidak tradition? Kenapa tradisional? Nah, ini artinya berhubungan dengan, gitu. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Berhubungan dengan apa? Yang ditempelinya di sini berhubungan dengan ini. Tradisi. Ya, tradisi itu maksudnya berhubungan dengan konsep yang terdahulu atau yang lama gitu. Jadi traditional grammar, jadi grammar yang digunakan pada zaman dahulu gitu. Nah, bahasa Inggris itu pakai al. Terus satu ya, morfem itu dua. fungsional. Ya, morfem tiga. Ing kali. Iya, ing betul, ing. Apa artinya? Kenapa tidak yang lain, tidak bridge ke ed gitu? Paham pemilihan kata itu nggak sembarangan. Kenapa ing? Berhubung konsep yang sedang terjadi apa? Yang sedang terjadi, apalagi? Pendapat lain? Apalagi? Kalau ini nih, ini jenis katanya apa nih? Bridge. Jenis katanya apa? Coba di kamus, noun, verb, Noun bukan. Verb bisa nggak? Bridge. Bisa kalau ada ing. Bridge. Ya. Oh iya, verb. Bisa verb. Verb bisa. Ya. Kalau verb itu supaya bisa jadi benda. Nah, gitu. Bagaimana? Atau gerund ya. Misalnya swim, nah, itu kan berenang. Swimming, nah itu jadi gerund, bisa jadi noun itu di depan. Jadi ini juga sama. Jadi ini untuk apa gunanya ing di sini? Mengubah verb menjadi mengubah verb menjadi kata benda. Kalau bahasa Indonesia verba ya sekarang itu nggak ada kata benda ya bahasa Indonesia juga. Pakai bahasa Inggris dipinjam. Nah, bahasa kata bendanya nomina ya. Nomina. Ya. Atau kata sifat adjektiva. Kalau kata keterangan adverbia sekarang ya bahasa Indonesia begitu. Ya. Nah, begitu ya. Nanti cari lagi di sini nih. Nah, di sini apa gitu terus saja sampai terakhir. Oke. Yang sudah jangan diulang. Sebenarnya sudah tadi. Jadi kita paham nanti menggunakan morfem, oke? Maksudnya begitu. Itu aktivitas ketiga. Aktivitas keempat ya, jadi ada dua lagi. Nah ini lagi, ini ada teks pendek. Anda nilai, analisa lagi, bagaimana koherensinya, cohesionnya, kemudian sarankan seperti apa kalau ada kekurangan. Jadi jangan menyalahkan terus. Kita memberikan solusi ya. Jadi ini kan kurang bagus misalnya nih. Terus dianalisa kekurangannya apa, nanti buat yang bagusnya. Gitu tugas Anda. Jadi suggest your revision of the text. Paham nggak? Seperti yang tadi, yang contoh 45 gitu. Ini tag-nya, tag yang ini. John saw a handbag in a field.